CGP Angkatan 10 SMP Negeri 56 Bandung. Saya sendiri Heri Hernawan. Kemudian teman saya Robi Darmawan. Saya Masuk Hansen. Saya Jamil Parapiana. Saya Ferry Timur Hadi, Kepala Sekolah SMP 56 Bandung, Guru Penggerak Angkatan 7. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mari kita saksikan rangkaian percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Heri. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Kami dari CGP Angkatan 10 SMP 56 Bandung akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mungkin pengalaman atau beberapa kejadian di sekolah SMP Negeri 56 Bandung selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah yang di dalamnya mungkin harus ada pengambilan keputusan atau yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Heri, terima kasih. Memang kalau kita sebagai pemimpin itu saja di kehidupan sehari-hari pasti ada yang namanya dilema etika dengan bujukan moral. Tapi yang jelas jangan sampai tergoda oleh bujukan moral saja. Kalau dilema etika itu kan dia sebenarnya dua-duanya betul. Tapi kita mengambil mana yang paling berisiko rendah, mana yang kira-kira bisa kita laksanakan sesuai dengan aset yang kita miliki. Kalau yang bujukan moral sama sekali tidak boleh didekati. Seperti dekat-dekat ini kita baru saja melaksanakan PPDB. Ya. Dalam PPDB keluar itu godaannya ada, dalam PPDB ke dalam pun godaannya ada. Nah itu yang dihindari, karena itu bujukan moral. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagaimana tadi telah saya kemukakan, memang sebetulnya dalam pelaksanaan latihan itu kita melaksanakan tahapan-tahapannya dengan sesuai dengan kebutuhan yang betul. Tetapi dalam prakteknya itu memang terkadang dengan pengalaman kita bisa melaksanakannya dengan lebih cepat. Tentu saja di dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan berbagai hal, terutama karena kita berfokusnya pada peserta didik, maka kita harus melaksanakan apapun agar peserta didik mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin dan peserta didik mendapatkan kebahagiaan yang setinggi mungkin gitu. Ketika ada misalnya kita mau memasangkan atau menunjuk seorang guru untuk menjadi wakasek misalnya, tentu saja ada keputusan di sana mau menunjuk Pak Heri betul, mau menunjuk Pak Irfan juga betul, sama-sama betul. Tapi kita pertimbangkan yang lebih dengan latar belakang dan sebagainya, yang lebih nanti bisa mendukung kepada pelayanan kepada peserta didik, utama misalnya kepada orang tua yang lebih maksimal itu siapa gitu. Jadi semata-mata kita berfokusnya kepada pelayanan peserta didik. Jadi fokus tetap ke peserta didik itu saja. Pertanyaan selanjutnya akan sama Robi. Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam apa nih? Yang mana? Dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi memang tahapan-tahapannya terkadang saya sudah lewati begitu ya. Terutama dalam misalnya mengambil keputusan. Misal yang baru-baru ini ketika keputusan sudah diambil, ketika saya harus mengangkat KUR misalnya, atau yang sekarang sedang analis. Analis di sekolah itu tidak boleh dua, ya. Dan analis itu harus pilih satu orang. Yang muncul dua nama, yaitu Ani dengan Pak Mariana. Kalau saya secara kedekatan, tentu saja kan saya akan mengambil adik saya sendiri, Mariana. Karena Mariana secara emosional bukan adik kandung, secara emosional itu dia lebih dekat dengan saya. Dan saya yakin beliau akan lebih loyal kepada saya. Tapi kita mempertimbangkan hal aspek lain. Pertama, Tuhan itu perempuan,
Seorang ibu punya anak, rumahnya di sini. Sedangkan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang terbuka untuk diisi analis itu jauh. Misal SMP 64 di Pasteur, SMP 26 di Setiabudi, SMP 12 bisa dijadi dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita dengan pertimbangan semacam itu, latar belakangnya, baik buruk dan sebagainya, dengan pendekatan kepada personal kepada Mariana, khususnya dengan Pak Mariana, bahwa kondisi seperti itu, maka saya putuskan analis dengan SMP 26 adalah Bu Ani. Karena Bu Ani itu dengan latar belakang semacam itu lebih pas kalau di sini. Adapun Pak Mariana karena memang rumahnya juga di Setiabudi, misalnya lebih dekat ke 12 dekat, ke 64 pun lebih dekat. Terus juga beliau sendiri pun setelah diadakan pembicaraan secara personal mengerti dan bersedia untuk bertempatkan asalnya di 12. Jadi begitu. Jadi keputusan itu harus melihat berbagai aspek latar belakang dan sebagainya. Tentu saja kita pun harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Saya mendengarkan pendapat yang pertama dari dinas sendiri, dari Kasubag Kepegawaian tentu saja, dan Pak Rukanda, baik buruknya seperti apa. Beliau pun memiliki pandangan yang sama dengan saya. Jadi sebelum ada pengangkatan semacam itu, biasanya pimpinan akan menanyakan kepada pimpinan langsung siapa yang akan diangkat di mana, supaya di mana. Itu sebuah keluasan. Contoh seperti itulah. Jadi harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Walaupun kalau dalam teori yang ada di CGP banyak hal yang dilewati, tapi keputusannya saya rasa itu lebih pas untuk dilaksanakan. Itu semuanya juga baik. Kamarnya mau di mana baik, bahwa Ani mau di ke 26 baik, tapi efek yang akan terjadi kita misalnya ketika Bu Ani yang ke SMP 26 kebayang dia harus makan anaknya dan sebagainya, harus ke mana, terus dia di sana jauh sekali sebenarnya gitu. Jadi pertimbangan seperti itu. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etik? Jadi tentu saja kita harus mengetahui personal yang ada di kita ya. Jadi intinya kita harus mengetahui aset yang ada di kita. Kalau saya sendiri tidak pernah mempusingkan aset yang tidak ada ya. Kalau kita selalu berkeluh kesah dengan aset yang tidak ada, misal kita tiba-tiba kita tidak ada. Memang kalau yang bicara hanya semacam itu saja agak susah. Jadi kita memberdayakan aset yang ada. Aset itu kan ada yang organik dan non organik ya. Terutama ini yang organik seperti SDM yang ada di kita, guru-guru dan sebagainya begitu. Nah ini harus dipertimbangkan latar belakang, kemampuan dan sebagainya, terutama juga mungkin saran masukan dari Wakasek atau dari yang lain, bagaimana kita ketika menyampaikan keputusan. Nah ini penting juga nih, ketika saya belum mengikuti CGP, saya terkesan dalam memutuskan keputusan itu cepat. Dan ternyata cepat itu tidak selalu tepat ya, karena ketika dalam teori CGP itu ternyata kadang-kadang keputusan cepat itu diambilnya dari otak animal di sini kan. Jadi akhirnya keputusannya kurang tepat. Jadi lamun bahasa Sunda di sing asak kita berpikir dulu gitu ya, baru kita mengambil keputusan. Jadi tong gagabah bila mengambil keputusan harus dipikir dulu, masak-masak gitu. Tong gulung busuk begitu. Tentu saja dengan mempertimbangkan juga latar belakang dan pendapat dari sekitar. Selanjutnya Bu Sese. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Tantangannya itu terkadang kita ada subjektivitas ya. Pasti itu ada subjektivitas. Seperti saya ke Pak Ipan pasti sudah suka dari awal, akhirnya juga sudah suka gitu. Ngomong aja begini harus sudah suka, sudah suka. Ya itu tidak boleh semacam itu. Jadi kita harus tantangannya itu kadang-kadang ada semacam subjektivitas ya. Emang saya pribadi memperlakukan orang sebagaimana orang itu menganggap saya gitu. Si Pak Peri ini galak, ya saya berperilaku seperti itu di depan dia gitu. Ada Pak Peri bagus, humoris, ya saya gitu. Jadi gimana tanggapan orang? Jadi gimana efek atau masukan dari orang tersebut akan saya balas sama gitu kepada orang tersebut. Jadi kadang-kadang ada guru yang masuk orang sekolah itu takut dan sebagainya. Nah, itu tantangan saya gitu. Kadang-kadang mungkin terkesannya pilih kasih dan sebagainya begitu. Nah ini di dalam keputusan tentu saja tadi balik lagi
bahwa ini adalah instansi yang harus kita pikirkan adalah kebutuhan peserta didik, terutama memang kita harus banyak sering mengalah guru ini. Jadi kadang-kadang kita korban perasaan pasti ya, tapi ini kan demi kebaikan anak-anak kita begitu ya. Misalnya ketika sekarang kita harus belajar negosiasi dan sebagainya, ini kebutuhan gitu. Jadi kita sedang enak-enak aja harus mengikuti workshop, juga sebuah kebutuhan organisasi, kita harus mengikuti gitu, kebijakan-kebijakan yang terjadi. Ketika anak-anak sudah melaksanakan supervisi, sudah terbiasa, sudah enak, ternyata diganti dengan observasi yang polanya agak sedikit berbeda gitu ya. Kita harus laksanakan, termasuk PMM juga. Ini komunikasi mungkin ya yang harus diutamakan, itu komunikasi. Dan saya menganggap sampai sekarang bahwa saya adalah bagian dari guru, karena saya berasal dari guru, paham apa keinginan guru, harus semacam itu. Jadi kita membuka ruang sebesar-besarnya guru memberikan masukan kepada kita, bukan hal tabu. Sekarang kepala sekolah, dulu ruang kepala sekolah merupakan ruang yang agak sedikit menyeramkan, tapi sekarang tak ada sih. Orang kepala sekolah bisa ngobrol langsung kepada kepala sekolah. Jadi saya rasa tidak usah ada sekat pembatas gitu, antara guru dengan kepala sekolah. Nah ini paradigma yang baru, kepala sekolah yang dari guru kontrak dan ini bukan gitu. Abdi nggak ngerti guru, kemungkinan juga akan jadi guru kembali ya. Jadi biasa aja. Ketika dunia itu berputar, ini terjadi nih. Ketika saya menjadi CGP, dia menjadi PP saya. Ketika dia menjadi CX, saya menjadi mentor dia. Kebalik ya, PP mah kan sudah rekomendasi lah ya. Saya jadi mentor dia sekarang kan kebalik dunia teh. Kapaya kita amun kerja di PP-nya kita sebelah, orang mempersulit, orang udah sulit deh mengenali gitu kan. Jadi ketika kita ada di posisi tertentu, jangan memanfaatkan tidak baik pada orang lain. Bisik mutar dulu. Betul. Yang enak abdi bisa nopala Pak Ipan jadi pengawas. Wah, kita dari penyarikan anak orang carikan we. Bisa jadi terjadi itu. Bisa jadi. Ya, adanya hukum sebab akibat ya. Nomor berikutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus pidana etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya atau ada jadwal menyelesaikan di jadwal lain? Kalau saya memang karena sudah terbiasa dilatih semacam ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, tetapi ada controlling gitu, dari burung busuk. Tapi sebaiknya kalau ada permasalahan itu ya segera diselesaikan. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak. Setelah kita mendapatkan informasi yang utuh, ketika kita sudah mendapatkan data-data yang kita harapkan, eksekusi langsung, jangan dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti, memang kita biasanya berharap kayaknya ada masalah ya teh selesai sendiri dengan sendirinya. Syukur kalau begitu. Takutnya masalah ini baru menjadi bola salju, lebih besar. Makanya ketika ada wacana di WA semacam itu, mempermasalahkan tentang tanda cakra, saya langsung masuk di sana. Ketika itu tidak diputuskan langsung, nanti takutnya berkembang. Dan saya yakin untuk yang buat kan tidak mungkin berpikiran macam-macam kan. Jadi itu kan di dalam etika mau saya masuk tidak masuk dah hal yang betul. Tapi ini harus harus diputuskan biar tidak menjadi bola salju lebih besar. Jadi halnya itu hal sederhana kan sebetulnya. Tapi memang saya menyadari karena mungkin masalah faktor umur dan sebagainya, pola pikir anak-anak gini dengan orang tua agak beda. Untuk pikiran kita kan simpel, memang checklist kan pasangan dicekrak dan sebagainya. Ini wacana kita aja ya, lihat videonya gitu. So kesana alhamdulillah bisa ngerti ya. Hal semacam itulah, kalau hal semacam itu memang harus segera diputuskan. Tapi kalau misalnya ada yang harus dipertimbangkan dulu, silakan dipertimbangkan dulu terlebih dahulu. Misalnya ketika ada guru kita meminta izin untuk cerai misalnya, memang itu hal yang harus ditunda. Itu memang instruksinya hal yang harus ditunda. Pak, diminta surat cerai, tinggi salahkan tadi terus ada jabana. Itu jangan dulu diputuskan karena kita harus mengikuti SOP-nya terlebih dahulu. SOP-nya itu suaminya harus dihadirkan. Nanti diadakan mediasi dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu SOP dan sebagainya. Tapi ini kalau sudah melakukan tindakan kekerasan KDRT dan sudah ada visunya, eksekusi. Jadi cara tercepat untuk cerai itu KDRT.
siksa orang siksa. Gamplang pisum, nah itu udah. Proses lah. Jadi tangan yang sampai makan, jangan main. Kalau kita masih sayang, jangan main. Siap. Izin bertanya Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari kita? Tentu saja, Ibu Bapak sekalian. Jadi orang-orang terdekat, terutama para wakasek itu sangat membantu. Jadi mitra ngobrol itu, terutama kalau saya sampaikan di sini ada mitra ya, Bu Nopi misalnya, Bu Nopi. Jadi kita mungkin dipasangkan karena kok gitu ya. Ada hak tertentu yang seorang saya kurang menguasai, ada beliau juga yang sama tidak menguasai. Jadi kita sharing untuk melakukan keputusan. Begitupun para wakasek, karena saya menyadari bahwa usia saya masih muda, sedangkan para wakasek sudah senior dan sebagainya. Tentu saja pengalaman itu sangat berharga. Mereka punya pengalaman. Jadi terus terang saya sangat mendengar dengan pendapat-pendapat para wakasek saya. Walaupun nanti akan dicerna kembali, kita pun nanti akan mempelajari bagaimana karakter bendahara kita, operator kita, karena yang saya sebutkan karena hal-hal yang kita, para wakasek kita, nanti lama tahun kita bisa bisa menilai karakter dia, rezeki atau bisa percaya. Tapi sampai detik ini saya ke bendahara SMP 56, ke operator, para wakasek, percaya 100%. Jadi tidak ada yang sifatnya mengadukan dan sebagainya, tidak ada sampai detik ini. Jadi apalagi hubungannya dengan moral dan sebagainya, alhamdulillah mengcover gitu. Pak boleh kamu sebisa gini ya, ini bisa contoh yang bisa. Ketika secara personal saya butuh uang, ketika saya berada di luar kota kurang uang, saya minta uang nih transfer lah misalnya 1 juta. Pak teknik bendahara mah transfer ke kepala sekolah, yang nggak pernah naon. Nah saya langsung benar, ini hal yang betul, tidak usah dipermasalahkan. Kan? Walaupun secara loyalitas seperti tidak patuh, tapi memang kalau aturannya begitu kita harus ikut. Pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari kita? Rujukan moral itu. Rujukan moral itu luar biasa, rujukan moral. Jadi kalau kita sebagai guru penggerak atau sebagai nanti kita naik status sebagai CKS atau kepala sekolah, kita berbicara teori yang akan kita laksanakan nanti ketika kita menjadi pimpinan. Nah, kita akan merasakan langsung ketika kita sudah menjadi pimpinan. Nah ini, ketika kita sudah menjadi pimpinan, dalam arti kata jam terbang, makin kita jam terbangnya makin lama, saya yakin kemampuan kita dalam memutuskan secara bijak itu akan lebih bagus. Karena saya lihat senior-senior saya seperti Pak Ahmad itu dengan tenang melalui keputusan apapun yang ada. Jadi utamanya bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam memutuskan segala sesuatu itu kita harus dalam kondisi keadaan tenang. Tapi juga ada waktunya kita melakukan otoriter pada suatu hal harus kita laksanakan. Karena kalau kita menganggap bahwa apabila ini tidak dilakukan, nanti takutnya chaos dan sebagainya. Jadi, tetapi untuk hal yang wajar, kita harus dalam posisi yang tenang untuk bisa melaksanakan keputusan. Jadi kalau dalam hal yang tertentu, misalnya ada ketika mau ada RSN, rek ayah cek bersama preman, rek ayah sahawai, rek diperiksa, yang pertama harus itu tenang. Jadi ketenangan itu terjadi ketika kita mengikuti aturan. Ada tanya, jadi orang bisa tenang, kita mau ikut aturan. Ada orang mengikuti, kita mengikuti aturan yang mana Bapak Ibu? Berarti aturan yang telah dibuat oleh Distrik Kota Bandung misalnya. Kalau kita kalau kita menganggap perlu membuat sebuah aturan, kitanya iya membuat aturan karena mau ngarurut ya dibuat SK dalam bidang tertentu. Dan untuk di SMP 56 saya lihat secara saklek dibuatkan SK untuk aturan tertentu kayaknya belum diperlukan gitu. Jadi power SK itu keluar. Tapi misalnya kita ada di 5, ada di 7, ada di 13. Ketika komite sudah masuk, komitenya level liter, maka SK itu harus kita terapkan. Misalnya SK
tentang pelayanan pembelajaran PJJ dan sebagainya, SOP tentang kekhasan dan sebagainya, SMP 13 itu harus ada itu. Nanti akan ditanyakan untuk yang 5-6 sampai sekarang aman-aman saja, tidak ada. Terutama misalnya di dalam SK kerahasiaan informasi publik, ya kan di sini mah alhamdulillah kan, abdi cenah saya misalnya LSM atau ormas datang naroskeun tentang penggunaan bos pernah aman sekolah ini kali ini dan saya KPPI untuk kedua guru saya gitu kan. Tapi ada waktunya ketika misalnya dia paksa itu kita tinggal kelihatan SK kerahasiaan informasi publik, bahwa yang bisa melihat informasi penggunaan BOS itu secara spesifik, maksudnya melihat SPJ itu hanya pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, inspektorat. Yang lainnya tidak boleh. Yang lainnya silakan melihat secara umum yang ada di AKAS secara umum penggunaannya kan penggunaan dirinya nanti sekarang isi berapa, jadi sudah ada start itu bisa diakses secara publik, termasuk pembangunan di kita itu misalnya pembangunan rehab 12 kelas dapat uangnya 2,7 ditawar oleh pemborong 2,1 menang lelang. Yang menang lelangnya PT RC, yang punyanya Dadan dari Jakarta, pelaksananya Ganjar, itu sudah ada di dalam lelang itu, dan itu terus siapa saja bisa dibuka. Nah ketika dia minta lebih, saya minta ini uang 2,1 dipakai non-WK, termasuk harga gratis sama hak itu sudah kerahasiaan publik. Yang bisa meriksa itu Sultan, Inspektorat baru bisa masuk. Itu tidak ada. Nah, kalau itu dibutuhkan untuk buat SK-nya silakan buat. Kalau di sini belum dibutuhkan. Gitu ya, Pak. Belum sampai ke situ. Ya mungkin seperti itu wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Tadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia diwawancara. Sekarang sudah menurut berapa ini? Sudah modul 3.1. Memang untuk modul 3 yang saya rasakan pribadi dulu itu modul yang sedang memang semangat kita harus dipertahankan ya gitu. Apalagi kita menjadi kepala proyek. Memang betul, kita ketika sudah di akhir-akhir ini kita harus semangat lagi. Ya saya sering ngomong lah bahwa memang kesempurnaan itu memang sedikit sulit kalau kalau bisa sempurna silahkan. Tapi kira-kiranya kalau pakai cara simpel bisa beres, simpel saja, susah. Jangan istilahnya kalau saya pribadi ya, kita Bapak Ibu kan Bapak Ibu tidak pilih saja cara-cara yang bisa diselesaikan secara singkat, tapi nilainya maksimal. Toh jangan bocorkan. Maaf, saya belum pernah lihat tuh gepek yang mendapatkan nilai baik itu pernah. Endingnya pasti sangat baik. Endingnya pasti sangat baik. Ya, jadi ibu bapak jangan kecewa nanti. Saya nilai tugas paling bagus, panggilan tapi sangat baik. Itu lah, gimana? Sangat baik. Karena yang lihat presentasi centang gitu. Ya centang. Dan itu juga mempengaruhi kepada yang menilai, gitu kan? Ya ini mah udah dihapus banget bisa. Jadi keputusan ada di kita mau cara gampang, surat mustaqim atau mau kuliah aja dulu sudah banget itu. Silakan saja. Seperti di sini kan, kalau kita mengadakan kelas sekolah yang diwawancari kan minimal 2 nya. Kalau yang dekat sini kan ada 2 jam, ada 2 ngopi, ada yang kenal, misalkan teman SEP ini jadi itu. Kalau mau sulit ya silakan saya gabung baturan di Ciamis misalnya bagus bisa dengan hasil yang maksimal itu. Siap Bapak, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin itu saja wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Bandung tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Mana rujukan moral aja? Tadi ada yang menawar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemimpin di sini
saya Pak Irfan dari SMP 5 Bandung. Saya di sini akan menjalankan mengimplementasikan tentang calon juru penggerak modul 3.1 terkait nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Ibu saya mengganggu waktunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin mengutarakan, dan itu nanti menjawab ataupun memaparkan. Ya. Mohon izin Ibu, ini dari SD mana? Baik, perkenalkan, Ya. nama saya Ajeng Kania. Kebetulan saya kepala sekolah SDN 105 Sukarela, Kota Bandung. Enggak, Ya. silakan. Siap Ibu, kita berdialog Ibu ya. Ya. Oke. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait nilai kebajikan sebagai pemimpin. Memang kan Ibu sebagai kepala sekolah pasti banyak dilema etika ya dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saya ingin mengetahui tentang bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral yang sering muncul pada saat Ibu memimpin sekolah Ibu. Baik, untuk yang identifikasi suatu masalah ya lebih ke apa namanya, ibu lebih sering apa namanya langsung gitu, langsung identifikasi langsung, oh ini masalahnya apa gitu. Jadi kadang-kadang suatu masalah itu tanpa kita rencanakan atau mendadak ya. Jadi identifikasi itu ya pada saat ada masalah ya kita langsung identifikasi gitu. Itu untuk apa namanya, untuk identifikasi lebih ke apa namanya, kapan masalah itu ada gitu ya. Lalu kita langsung identifikasi ya langsung apa namanya penyelesaiannya harus seperti apa. Terus selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama Bu. Karena kan ada apa kepentingan yang benar nih, bagaimana memutuskan, terus bagaimana mengandung nilai kebajikan itu dalam memutuskan suatu permasalahan yang Ibu katakan. Ya. Biasanya dalam apa pengambilan keputusan kadang memang ada yang harus kita laksanakan atau lakukan sendiri gitu langsung pada saat itu, atau ada apa namanya kita berembuk dulu dengan yang lain gitu dalam pengambilan keputusan. Karena tadi itu kalau misalkan masalahnya segera harus kita selesaikan ya pengambilan keputusannya langsung gitu ya saat itu dengan berpikir cepat gitu, berpikir cepat dan berpikir positif. Tetapi ketika masalah itu masih bisa dibicarakan dengan yang lain, ibu lebih memilih untuk membicarakannya dulu dengan guru tentunya. Siap Ibu. Terus selanjutnya dalam mengambil keputusan apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama mungkin jadi ada langkah-langkahnya nggak Bu? Ya, untuk langkah-langkahnya tergantung dari masalah itu ya. Masalahnya apa gitu. Biasanya kalau masalahnya itu datang dari siswa gitu ya, kita apa namanya, kita dengarkan dulu gitu ya dari siswa atau dari para guru ya, kita dengarkan dulu apa masalahnya. Setelah itu ada yang memang langsung gitu ya langsung dilaksanakan atau pengambilan keputusan, ada juga yang langkahnya kita bicarakan dulu gitu. Kita bicarakan dulu, jadi baru kita selesaikan. Jadi langkahnya nggak terlalu banyak sih kalau di sekolah gitu. Selama ini yang memang ibu rasakan seperti itu. Kadang ya ada masalah ya selesaikan langsung gitu. Iya. Terus selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Kak? Jadi lebih efektif seperti apa ya? Efektif itu adalah apa ya? Lebih ke komunikasi dengan apa namanya, dengan semuanya gitu ya, atau dalam penyelesaian masalah itu yang lebih efektif komunikasi. Kita komunikasi dengan
orang yang mungkin bermasalah tadi atau anak-anak atau siapapun gitu ya, lebih ke komunikasi yang efektif gitu, itu yang lebih Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus problematika ini? Kira-kira tantangan apa sih Bu? tantangannya tadi itu kalau apa namanya komunikasi yang pertama ya, kalau kita tidak memahami masalah itu atau tidak memahami orang yang apa namanya yang diajak mengambil keputusan, itu yang menjadi tantangan yang terbesar. Intinya begini, menyatukan satu pemikiran atau pemahaman itu yang lebih sulit Ya. gitu, ya. Jadi lebih ke bagaimana sih kita bisa menjelaskan apa yang kita inginkan gitu ya pada orang gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, lalu kalau kita tidak bisa menjelaskan dan orang itu juga mungkin tidak bisa menjelaskan apa keinginannya gitu, itu gitu penyelesaian masalah. Tidak semua orang bisa mengerti kita gitu ya, dalam pikiran kita gitu. Itu sih yang paling menjadi tantangan gitu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan itu atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Untuk jadwal itu tergantung dari masalahnya gitu. Jadi masalah apa namanya, kalau memang bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan hari itu. Tetapi kalau memang harus kita jadwal, kita jadwalkan sih gitu. Tadi Dilihat dari kasusnya. iya, dilihat dari kasusnya. Karena ya memang ada beberapa kepentingan dari orang yang ini ya, yang memang bisa kita ajak selesaikan gitu kan. Tadi juga apa namanya kita berbicara gitu ya mengenai satu kasus. Jadi contoh kasusnya ya yang pernah di sini yang berhubungan dengan etika di sekolah ini, ada anak yang kemarin beberapa anak ya yang ini jadi mencuri ke kantin gitu. Kenapa gitu? Kenapa ini diberikan? Tidak apa-apa ya. Ini sebagai bahan gitu, bahan bahwa hal itu bisa terjadi. Ada 3 orang anak, yang dua itu memang apa namanya, yang dua ada yang memang baru gitu, ada yang memang baru dan ada yang memang sudah gitu ya. Yang kalau tadi tidak disebutkan anaknya itu masih di kelas 1, 2, dan 3. Anaknya 1, 2, 3. Kenapa sih anak ini mencuri gitu kan? Ya. Nah, apa namanya? Karena ada yang memang sudah terbiasa, ada yang belum, ada yang memang diajak pada saat itu gitu ya. Ini kejadiannya pada waktu libur. Nah, ketika masuk hari kedua kalau tidak salah, bapak ibu guru langsung gitu, Bu, ini ada masalah nih, kenapa ada anak mencuri di kantin belakang? Bisa seperti itu kenapa? Orang tuanya yang bilang gitu, orang tuanya yang memang aneh kok satu apa namanya anak itu punya apa dan ada mainan itu dari mana, sementara dikasih uangnya sedikit gitu kan. Nah orang tua yang alhamdulillah mereka kan bekerja sama juga dengan kita supaya itu tidak terulang lagi. Nah untuk jadwal yang seperti itu tadi kita langsung selesaikan hari itu. Apa namanya penyelesaiannya, ada orang tuanya juga langsung datang ke kita menghadap gitu ya, apa namanya berbicara bahwa jangan sampai terulang lagi. Untuk yang di sekolah kita mengadakan penjagaan dengan menutup hal yang kemarin, jadi si anak itu masuk ke lorong pintu atas pintu gitu ya, pakai apa namanya drum gitu, bisa naik terus dibuka si pintunya teh gitu. Nah untuk yang naik itu memang dia sudah terbiasa di rumahnya, sudah terbiasa mengambil gitu. Orang tuanya bukan tidak tahu atau gimana lah yang itu, tetapi yang baru, nah itu yang laporan itu ke kita itu anak yang orang tuanya yang baru gitu. Aneh
yang anak-anak yang seperti ini ya kita langsung selesaikan hari itu gitu. Lebih ke kita ke ini anak-anak ya, bahwa untuk anak-anak jelas kita memberikan penjelasan bahwa itu bukan hal yang baik, tidak boleh dilakukan lagi gitu ya. Walaupun mungkin ada yang baru gitu. Nah yang sudah jangan sampai terulang lagi gitu, yang sudah sering gitu ya. Dan kita beri pengertian pada orang tuanya bahwa masalah ini tidak akan keluar, cukup di kita saja gitu ya, mungkin lingkungan sekolah gitu ya. Itu lebih ke yang seperti itu jadwalnya langsung kita selesaikan. Tetapi ada pernah juga ada kita menjadwalkan suatu pertemuan karena tidak mungkin saat itu kita langsung selesaikan. Iya, ada beberapa masalah yang memang hari ini kita baru tahu nih masalahnya, kita kumpul dulu dengan guru-guru, lalu pengambilan gitu ya orang tuanya, terus setelah itu diinikan lagi gitu, dijadwalkan lagi karena ada beberapa kepentingan yang memang harus diselesaikan. Ada ya. Memang itu pengalamannya banyak ya. Iya, kalau di sini alhamdulillah banyak sekali. Menyelesaikan masalah lebih tepat gitu. Iya. Selanjutnya Ibu, kira-kira ada seorang ataupun faktor-faktor yang selama ini untuk mudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus kriminalisasi. Kalau di sekolah kita punya PPID, kita punya tim PPK gitu. Jadi kita selama masalah itu biasanya kita rembukan dulu gitu ya. Semuanya sih terlibat gitu ya, semua terlibat. Nah, lebih ke di tim kita aja gitu. Jadi biasanya guru-guru kan datang kalau ada masalah langsung ke tim PPID dulu, humas. Dari situ baru dari humas kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh mereka baru saya gitu. Kalau di sini gitu yang bisa membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tentang etika tadi. Pertanyaan terakhir Bu ya. Kira-kira Bu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan menentukan? Pengalaman pembelajarannya yang bisa kita ambil bahwa dalam suatu masalah itu kita harus yang pertama tadi mengidentifikasi masalah dulu ya dengan baik dan benar. Setelah itu ya kita kalau bisa memang kita selesaikan dengan pikiran positif juga. Kalau memang tidak ya lebih kita berembuk dengan yang lain gitu aja. Dan itu tetap harus belajar gitu untuk menyatukan pemikiran kita dengan orang-orang yang membantu kita juga gitu, atau orang yang bermasalah tadi gitu, lebih ke situ. Dan lebih ke bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang supaya masalah itu tidak terulang lagi gitu. Pembelajarannya sih itu ya. Tetap harus belajar sih. Selalu belajar. Keren Bu. Seperti itu Bu, pertanyaan saya sudah saya ucapkan semua. Saya melihat Bu sudah memaparkan dengan jelas Bu. Semoga diskusi ini bermanfaat ya Bu. Saya melihat itu jam terbangnya di Pasnya udah lama ya? Enggak, baru 2002. Oh udah lama tuh, berarti 3 tahun 4 tahun juga? Iya, 3 tahun. Jadi lumayan banyak ilmu yang dapat. Terima kasih waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan kaum generasi lainnya dan menginspirasi Ibu. Karena kami juga baru belajar tentang nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.